Oke, di video kali ini kita akan membuat fitur untuk login pengunjung. Jadi pada saat pengunjung klik pada login pengunjung, kemudian memasukkan email dan password, maka dia akan dibawa ke satu halaman di mana dia bisa melihat jumlah buku atau jumlah buku yang dipinjam atau sudah dikembalikan dan statusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian di bagian indeks PHP. Di sini kita scroll ke bagian atas. Nah, di bagian sini kita akan tambahkan script modal ya. Ini kita buka di sini. Nah, untuk modal kita pakai yang centered modal. Jadi di sini kita ambil dari the model ini sampai di bawah. Nah, sampai di sini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan dia di bagian sini. Kemudian di sini bagian modal heading ini kita ganti dengan login. Ini my modal DAF. Kemudian di sini close kita ganti dengan tutup. Kita Ctrl S, kemudian kita coba testing. Nah, hasilnya masih kosong. Seperti ini ya. Nanti di bagian my modal body ini kita tambahkan form ya, form di dalam sini. Seperti ini. Kita kembali ke Studio Code. Ini sabar. Kemudian di sini kita ambil script untuk input form ini. Kita ambil yang bagian form ini saja. Ctrl C, kemudian kita paste di bagian sini modal body. Kita Ctrl V. Untuk actionnya tidak dipakai ya. Ini ya. Oke. Kasih font penutup. Kemudian ini enter. Lalu kita ambil script lagi di bagian bootstrap. Lalu kita lihat dulu input group ini. Di bagian input group kita scroll ke bawah. Nah, kita ambil yang default, jadi kita copy script yang ini. Kita Ctrl C. Lalu kita letakkan di sini 1, 2. Nah, setelah ini di sini kita kasih dengan nama email. Lalu di bagian bawah sini kita ganti dengan password. Nah, ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu kita masuk kembali di Bootstrap 5. Kita ambil script di bagian button. Kita akan buat buttonnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita pakai yang submit button ini. Ini kita copy. Ctrl C. Kemudian kita letakkan dia di bagian ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini grup MB2 saja. Grup MB2. Nah, seperti ini. Untuk value submit buttonnya ini kita ganti dengan login. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba testing. Refresh terlebih dahulu, kemudian kita testing. Ini dia terlalu masuk ke dalam, berarti lihat kembali scriptnya. Terusnya dia. Nah, tadi kan loginnya terlalu ke tengah, jadi di sini kita pindahkan login dan formnya ini ke bawah ya.
dan kita Ctrl X, lalu kita letakkan di bagian bawah. Nah, seperti ini formnya kita naikkan ke atas. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita coba testing lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke script lagi. Kita cek di bagian admin index. Scroll. Ini bagian indeks. Kita lihat. Nah, untuk actionnya ini di bagian sini kita pakai yang ini ya, cek login.php ini. Kemudian di sini kita copy untuk actionnya ini. Kita copy lalu kita letakkan di index di sini ya. Dia di bagian ini di bagian sini ya. Kita letakkan di sini. Nah, untuk lokasinya dia berada di dalam pengunjung. Jadi di sini pengunjung garis miring cek login.php seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan tipenya email, lalu di bawah sini password. Di bagian sini kita tambahkan required. Kita copy lalu kita letakkan di sini. Seperti ini kita Ctrl S lalu kita coba pasting lagi. Passwordnya. Oke, sudah jadi. Oke, kemudian di sini kita masuk ke script. Nah, selanjutnya kan kita akan buat untuk cek login ini ya. Jadi kita buka pada cek login yang ada di admin ini. Nah, di sini kita pilih file, kemudian kita save as seperti ini. Nah, masih loading. Nah, kemudian kita save as, kita kembali ke sini, masuk ke bagian pengunjung. Nah, di bagian sini kemudian kita save. Jadi dia sudah masuk ke sini. Seperti ini ya. Kemudian di bagian indeks tadi, nah untuk di sini kita tambahkan name sama dengan email. Di bagian bawah sini name, password, kemudian Ctrl S. Kemudian di sini name-nya kita kasih pas. Untuk password kita kasih pas saja karena di sini juga di bagian cek login ada pas ya. Nah, ini pas. Kemudian select bintang form pengunjung, where email, username, and password sandi. Kemudian di sini kita ganti dengan username pengunjung. Di sini juga sama pengunjung. Login. Email pas sandi, password session start. Kemudian di bawah sini jika salah dia akan mengirimkan pesan gagal dan kembali ke Ctrl S. Oke, sekarang kita testing. Kita coba login sini, saya masukkan gmail.com password. Kita coba login. Nah, dia tetap tampil di sini dan mengirimkan pesan gagal. Seperti ini ya. Nah, tadi kan kita menggunakan email dan password yang salah. Jadi sekarang kita coba login menggunakan email dan password yang benar. Misalnya ini.
kita pakai yang ini saja. Iya. Dan passwordnya 0 sampai 6 kali kita login. Email. Yang password 1 2 3 4 5 6. Dan kita login. Nah, maka dia akan masuk ke beranda. Berarti proses loginnya telah berhasil ya. Kemudian kita kembali ke Keep. Nah, kemudian di sini kita akan coba buat satu file baru di dalam pengunjung dengan nama beranda. Kita akan testing apakah loginnya berhasil atau tidak. .php. Kemudian kita Ctrl S. Nah, jika di sini dia menampilkan halaman kosong berarti loginnya berhasil ya. Nah, ini sudah jadi ya. Cuman kita belum menambahkan script untuk beranda.php-nya. Nah, kemudian untuk beranda ini kita ambil script beranda yang dari admin. Tapi yang kita ambil cuman bagian sessionnya. Nah, di bagian sini. Ini ya. Dia akan melakukan pengecekan untuk sudah login atau belum. Nah, kita pastekan scriptnya di sini. Kemudian di sini bukan status admin lagi, tapi status pengunjung. Kemudian di sini header location index kita kasih titik 2 kemudian garis miring karena dia berada indeksnya berada di luar ini ya folder pengunjung. Oke, kita Ctrl S. Nah, kemudian ini sudah kita tutup terlebih dahulu. Lalu ini kan indeks yang di pengunjung. Kita cari indeks di bagian admin ini. Nah, yang akan kita ambil itu di bagian sini. Kita copy. Kemudian kita letakkan dia di sini. Lalu untuk ini kita ganti dengan status pengunjung. Pengunjung di sini beranda. Oke. Oh iya, di depannya kita tambahkan pengunjung. Ini pengunjung kemudian beranda. Kemudian kita coba testing di sini. Nah, di sini seharusnya untuk sessionnya kita hilangkan saja ya. Ini. Jadi takutnya pada saat pengunjung ingin mengunjungi localhost perpustakaan pada saat dia mengklik. Jadi di sini perpustakaan tanpa garis miring seperti ini. Sudah jadi. Kemudian di sini coba login. 1 2 3 4 5. Ini sini. Sini dari test. Ini sudah jadi ya. Tapi sebaiknya kita hapus saja untuk ini ya sessionnya ini. Kita kembali ke yang tadi. Sebelum tadi kita Ctrl Z saja. Pas. Ya, seperti ini ya. Passwordnya salah ya. Nah, sudah seperti ini. Kita kembali. Oke, kita kembali ke script. Nah, kemudian di sini saya maunya pada saat kita login dia masuk ke dalam seperti ini. Tapi pada saat
Kan kita belum melakukan logout. Di sini bukan login tapi tampilannya harus menampilkan logout. Nah, untuk di sini kita scroll ke bawah di bagian script ini ya. Terus ini kita ambil script untuk cek login ya. Cek apakah sudah login. Nah, di sini kita ambil script di bagian bawah sini saja. Kita Ctrl C dan kita tutup. Kita paste di bagian sini. Nah, kemudian item. Kemudian di sini ini kita copy saja. Untuk script di bagian link kita copy. Kemudian kita letakkan dia di bagian sini ya kalau tidak salah. Else nah, ini sorry ini passion ya. Ctrl V link. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan lagi PHP. Oke, lalu untuk ini kita pindahkan ke bagian atas. Ctrl X saja, kita taruh di bagian sini. Ini kita Ctrl X dan kita pindahkan di bagian atas. Kita pindahkan dia di dalam sini. Nah, di sini untuk kita hapus dahulu. Nah, item, kemudian di sini kita kasih untuk PHP. Lalu di bagian bawah sini kita kasih PHP pembuka seperti ini. Sini kita ganti dengan sorry tadi masih salah. Kita hapus mulai dari sini seperti ini. Lalu di sini kita ganti dengan logout. Ini logout flash. Kemudian kita coba testing. Tadi kan sudah load. Tekan. Oh, di sini dia belum berhasil karena untuk sesinya ini kita masih salah. Jadi kita lihat dulu di cek login. Session di bagian cek login ini.
Nah, di sini kan status pengunjung. Jadi kita ambil dari sini aja status ini. Oke, status pengunjung. Ctrl C, kemudian kita letakkan dia di dalam sini. Sorry. Ini saya tutup terlebih dahulu. Nah, ini kita harus kemudian kita letakkan dia di dalam sini. Kita simpan lalu kita coba testing. Nah, di sini dia sudah muncul logout, kan dia sudah login, jadi tidak perlu login berulang-ulang ya. Kalau sudah login berarti di dalam tampilan login, kemudian tinggal klik logout saja. Seperti itu. Kemudian di sini, nah kemudian di sini kita copy script yang ini. Kemudian kita letakkan di bagian atas. Di sini kita ganti dengan pengunjung. Dan kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi pada saat sudah login, maka dia akan menampilkan juga dengan pengunjung. Jadi pada saat kita klik pengunjung, maka dia otomatis akan membawa kita ke halaman untuk ini ya, pengunjung ya. Di login, setelah login kita akan klik pengunjung. Pada saat klik pengunjung, dia akan masuk ke halaman ini, pengunjung punya. Nah, jadi di sini untuk pengunjung, lokasinya itu dia ada di pengunjung, kemudian garis miring, beranda dot.php. Kemudian kita Ctrl S, kita coba testing. Jadi pada saat kita klik pengunjung, dia masuk ke beranda.php. Nah, kembali dia akan tetap seperti ini, masih ada logout. Nah, selanjutnya kita akan setting untuk bagian logoutnya ini ya. Masuk di sini. Oke, untuk logoutnya kita ambil dari yang admin. Nah, logout.php ini kita pilih file, kemudian kita save as. Kemudian kita letakkan dia di bagian perpustakaan, kemudian pengunjung. Di sini sudah ada beranda dan ini logout PHP, kita save. Sudah, ini kita tutup, kemudian dihilangkan. Nah, kita masuk di bagian logout.php ini. Untuk sessionnya kita ambil dari yang cek login ini ya. Username pengunjung, kemudian kemudian di sini status pengunjung. Perfect. Kemudian di sini juga kita. Oke, lalu dia akan kembali ke ini, berarti dia kembali nomor indeks, dia keluar satu seperti ini ya, index.php dan logout. Oke, jika sudah kita masuk di bagian indeks ini, nah di bagian lokasi ini kita kasih pengunjung. Oh ya, pengunjung garis miring logout.php, logout.php. Kita Ctrl S, lalu kita coba testing. Kita refresh dan kita klik logout, pesan logout, dan di sini dia menampilkan login pengunjung seperti itu. Oke, jadi kita coba back. Nah, dia tetap di sini karena
Di bagian beranda tadi kita sudah pakai sessionnya ya. Kita tutup terlebih dahulu, kita buka di bagian beranda. Nah, di sini kita akan buat untuk kontainernya. Kita buka Bootstrap 5, kemudian di bagian kontainer, lihat dulu kontainer, kontainer kemudian kita scroll ke bawah, lihat kontainer padding, kita pakai yang fluid container ini. Di bagian atas ini. Nah, pakai yang ini. Kita ya sih. Lalu kita letakkan di bagian dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah hapus. Di sini seharusnya bukan fluid container sih, tapi pakai example. Nah, yang ini saya copy semuanya. Nah, kita copy lalu letakkan ini satu, letakkan di bagian sini. Oke. Kemudian di sini saya masuk ke admin, lalu di bagian beranda ini saya ambil mulai dari sini. Kita ambil, lalu kita paste di sini di dalam. Oke, seperti ini. Ctrl S, kemudian kita coba login. Oke, login. Nah, jadi dia jadinya seperti ini ya. Kemudian kita masuk kembali di bagian beranda admin tadi. Kita ambil dari dalam. Kita ambil di nav ini. Kemudian sampai di ini. Kita copy lalu kita letakkan dia sini ya. Yang di sini kita tambahkan div Spark yang selamat datang, ini selamat datang pengunjung. Lalu di sini username pengunjung. Select bintang from pengunjung. Where email ID, nama dan DM. Kemudian untuk selamat datang ini kita letakkan dia di bagian bawah. Ya, ada di sini. Bagian sini lah. Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba testing. Error line 56. Ini masih salah. Oh iya, di sini seharusnya kita tambahkan tanda titik. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba testing lagi.
Nah, jadi seperti ini ya. Tadi kan kita login menggunakan nama ini. Kita login tadi menggunakan email tobio@gmail.com. Jadi di sini dia menampilkan nama selamat datang pengunjung KBKG yang betul. Ini mungkin H1 ini terlalu besar. Datang tidak usah pakai pengunjung, kita langsung pakai selamat datang saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini selamat datang KBKG yang betul. Sorry. Nah, untuk logoutnya sudah benar. Dan kita logout. Nah, maka dia akan kembali ke depan. Pas kita klik go back, nah dia tidak kembali lagi. Kita login lagi. Kita login. Nah, dia masuk lagi ke dalam. Kemudian selanjutnya kita akan membuat isi ya. Nah, kita cari script untuk ini. Kita ambil di bagian barcode. Oke, nah. Down. Nah, kita pakai yang ini. Kita copy script yang ini. Kemudian kita letakkan di bagian bawah sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk home kita ganti dengan transaksi. Yang satunya kita ganti dengan akun. Lalu di sini kita hapus dari ini. Nah, untuk ini kita hapus. Kita hapus. Di sini kita kasih nama transaksi. Kemudian di akun data pengunjung. Jadi pada saat dia mengklik transaksi maka akan menampilkan transaksi, kemudian dia menekan akun maka akan menampilkan data pengunjung. Kita coba refresh. Nah, transaksi akun data pengunjung. Di sini kita kasih sedikit BR. Nah, seperti ini. Dari atas juga terlalu mepet. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian akun kita akan menampilkan data pengunjung. Kita ambil script sini, kita lihat di grid basic. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Kita scroll lagi. Kita copy script yang ini. Ctrl C. Kemudian di bagian sini kita letakkan scriptnya di bagian di atas ini. Lalu kita pakai satu saja. Kemudian kita ambil script untuk set, kemudian edit form ini kita ambil yang ini, form method file update. Kita copy, kemudian kita letakkan dia di bagian. Oke, di sini nama file aksinya ini kita
dengan update. Sorry, dia berada di dalam pengunjung, kemudian update, kemudian lalu update pengunjung di pengunjung garis miring update. Oh sorry, ditinggal, dia berada di dalam update saja, dan update garis miring. Kita lihat dari sini untuk create update, kita pakai update pengunjung .php, kemudian kita Ctrl S dulu di sini, tambahkan form penutup, lalu di bagian atas sini kita tambahkan satu lagi untuk ini ya, kembali ke beranda. Ctrl C, kita letakkan dia di bagian bawah. Di sini dia kembali ke index.php, beranda, kemudian kita coba refresh. Saat kita klik beranda, nah dia kembali ke sini. Kita klik pengunjung, dia masuk lagi ke dalam sini. Nah kemudian untuk lokasinya ini kelihatan kurang menarik, jadi kita buka di sini. Kita lihat di bagian navbar, kemudian kita akan pakai, lihat terlebih dahulu. Kita akan pakai yang ini. Jadi di sini tidak expansion kita copy mulai dari sini sampai di satu. Oke, kita copy di sini, lalu kita letakkan dia di dalam sini. Kita letakkan dia ini kita senang dengan Puspa, lalu sorry, nah kita letakkan dia di bawah sini saja. Ini kita ambil script yang ini, Ctrl X, kemudian kita taruh di sini seperti ini, kemudian berada lalu untuk Puspanya ini konten dalam dia divnya bentuknya ada di bawah ini. Kan div penutup tambah satu lagi ini kita hapus.
Kita Ctrl S, kemudian kita coba refresh. Ini ada yang saya dan oh iya, di sini saya salah hapus tadi. Kita kembalikan dulu skripnya. Ini yes. Oke, kita buat seperti tadi saja. Jadi ini kita lalu di sini kurang huruf P, Ctrl S. Jadi ini Spanyol. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Kita klik beranda, ada kembali sini, kita oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di beranda untuk kita buat ini. Di bagian pendaftaran pengunjung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil script di sini. Buat form. Ini kita copy. Kita letakkan dia di bagian bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini kita masukkan nama, tempat lahir, ini tanggal lahir, lalu tempat lahir, alamat, jenis kelamin, lahir, alamat, lalu di sini jenis kelamin, jenis kelamin, email, telepon, kategori password, email, kemudian telepon, kategori, password, kemudian di bagian kategori ini kita pakai di jenis kelamin ini saja. Untuk jenis kelamin laki-laki, laki, perempuan, sini sabar, kita masuk ke admin, kemudian update. Kita coba lihat di update pengunjung ini. Sorry, bukan di sini, maksudnya di beranda. Kemudian kita Ctrl F, kita cari update pengunjung.
Ya, kita ambil di bagian sini sampai sini, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan dia di bagian ini. Kita lihat dulu. Oke. Udah dari atas sini sampai sini. Kita Ctrl V. Ini jenis kelamin laki-laki. Kita coba simpan dulu lalu kita lihat di bagian ini. Oh sorry. Kita coba ujung dan akun. Oke, sebenarnya di sini kita ambil juga kategori. Bagian kategori ini saya lihat telepon kategori. Nah, dari sini copy, kemudian kita letakkan dia di bagian bawah sini. Ini kita Ctrl V, Ctrl S, refresh. Kembali kategori sudah ada. Oke, kemudian ini kita lihat dari atas update pengunjung, tipe teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, kemudian alamat teks, jenis kelamin, email, sini number, kemudian kategori password, kita password. Oke, untuk emailnya kita ganti dengan email. Oke, sudah jadi. Lalu di sini sudah benar. Oke, kemudian kita masuk ke sini, nama field, nama tempat lahir, ini juga tempat lahir, tanggal lahir, kemudian di sini alamat, lalu di sini jenis kelamin sudah benar. Ini kita kasih D dulu. Kemudian di sini email. Lalu telepon. Password. Kemudian kita bersihkan di bagian jenis kelamin, value-nya kita kasih kosong. Sampai di
Kita sudah bersihkan filenya. Dan sudah benar, kita kontrol Z. Ini sel option value ini ya. Kita coba lihat ini jadi atau belum. Nah, sudah kosong ya untuk jenis kelamin. Nah, ini kemudian untuk kategori juga sama, berarti di bagian bawah sini kita tambahkan satu option lagi, option value ya. Option kontras. Oke, sudah jadi. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan buttonnya. Jadi ini kita pakai sukses saja. Ini kita copy, kemudian di bagian bawah sini Ctrl V, button. Oh, di sini saya salah untuk buttonnya, seharusnya kita pakai yang submit ini ya. Submit ini kita copy, kemudian kita letakkan dia di sini. Lalu di sini value-nya kita ganti dengan ubah. Mungkin kemudian di sini index tag file. Coba nama update pengunjung. Format. Kasih center. Kemudian bawah sini juga. Buttonnya saja yang berpindah. Sini memang dia bergeser ke kita tidak biarkan seperti biasa saja. Yang penting ininya sudah jadi, button ubah datanya. Nah, seperti ini. Data pengunjung terlalu rapat ini. Data pengunjung.
di transaksi juga muncul. Oke, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya di bagian sini data dynamic selamat datang. Di sini dia data ditemukan, maka dia akan menampilkan variabel t nama sama dengan variabel ini. Oke, ini kita copy ada 10 kan. Oke, 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ID pengunjung, kemudian ada nama, tempat lahir, lalu tanggal lahir, kemudian di sini alamat, lalu ada jenis kelamin, email, telepon, kategori, password. Di sini ID pengunjung, T nama, T tempat lahir, selanjutnya T tanggal lahir, kemudian ada T alamat, kemudian jenis kelamin, lalu ada email, selanjutnya ada telepon, kemudian kategori, lalu ada password. Kemudian kita ubah di bagian bawah sini data pengunjung, di bawah sini T nama, T nama, variabel T nama, kemudian LT, tempat lahir,
admin, kemudian email, lalu telepon, ini di kategori kemudian sini password. Di sini ada salah sedikit, seharusnya variabel langsung variabel t nama, kemudian variabel t tempat akhir, ini ini jenis kelamin kelamin. Pokoknya kita buat seperti ini. D nya kita, tadi saya ada salah di bagian besarnya variabel, langsung T kategori seperti itu, tidak usah pakai variabel D kategori. Kemudian Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, dia sudah tampilkan. Kita coba lihat di sini nama bagi atau video, status dosen Kuanino, Kuanino, email dan teleponnya belum tampil ya, berarti kita coba lihat di email dan telepon. Oh iya, di sini masih ada huruf D, kemudian untuk emailnya nah masih ada huruf D. Tadinya huruf D nya ini dihilangkan, kita Ctrl S, kemudian kita refresh akun. Nah, dia sudah muncul ya untuk email dan nomor teleponnya. tobio@gmail.com, Kuanino Kupang, Kuanino laki-laki, tobio@gmail.com 082, status dosen. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita kembali ke script. Sudah. Selanjutnya kita masuk di update pengunjung. Update pengunjung ini, nah kita pilih file, kemudian save as, lalu kita pilih di
perpustakaan pengunjung update. Nah, kita letakkan di dalam folder update. Oke, sudah. Terlebih dahulu kita lihat di sini coba data. Kemudian di sini di update ini pengunjung, dia untuk konektornya ini dia ada di assets harus miring fungsi konektor oke seperti ini. Kemudian copy scriptnya sampai di fungsi seperti ini, kita letakkan di bagian bawah sini. Oke, setelah itu kita Ctrl S, lalu kita coba testing. Di sini kita tambahkan X saja di bagian. Sabar, kenapa belum? Kita dulu. Name tanggal lahir. Kita lanjut saja. Masih belum jadi. Oke, untuk yang error tadi kita masuk ke bagian bawah sini. Kita ambil di sini, kita tambahkan input name sama dengan ID pengunjung. Di sini type ident value php echo variabel t id pengunjung. Seperti ini, Ctrl S. Kita mau cek dulu untuk tanggal lahir. Required name, tanggal lahir. Oke, setelah kita save, kita coba refresh. Kemudian kita klik akun. Ini kita ganti namanya menjadi Kageyama saja. Kemudian ini Kupang kita ganti Mary. Di sini 1990. Kemudian masyarakat data. Oke, sudah berhasil ya. Password mau muncul. Setelah tersimpan tapi passwordnya tidak muncul. Passwordnya di password berbeda. Coba kita lihat sini apakah sudah berhasil diubah untuk bagian metodenya. Oke ya, sudah berubah, sudah jadi. Oke, di sini untuk nilai M-nya dia kembali ke beranda dengan mengembalikan nilai M-nya 2. Kita Ctrl S, kemudian kita
Kita coba buka. Satu dua tiga empat lima. Ubah data beranda PHP 2. Oke, sudah jadi ya. Kita lihat di PHP admin apakah sudah berubah atau belum. Sini passwordnya belum masuk. Untuk kategori sudah, kemudian jenis kelamin sudah, tapi passwordnya belum masuk, kosong. Kita lihat di sini password variabel 9 4567 8 password 9 ID pengunjung, nama variabel beranda, password terus mengkontrol password udah sama sini. Ini variabel t password password. Oh iya, di sini ada salah. Simpan, kemudian tanggal lahir DANGGAL min jenis kelamin kita coba ini 8 jenis kelamin laki-laki 1 2 3 4 5 Tobio passwordnya sudah kita masukkan di sini 3 4 5 jadi berarti dari perintah ininya tidak masuk ke update. Oke, kemudian untuk bagian beranda ini M nya kita ambil sesuaikan dengan beranda yang ada di admin. Nah, kita ambil di bagian atas di ini yang kita ambil sampai di navlink. Habis ini Ctrl C, kemudian kita letakkan dia di sini. Oke, ini M nya 1, kemudian di sini sini 2. Kemudian kita masuk ke beranda lagi, kita cari screen yang ini. Nah, ini kita copy, kemudian kita letakkan di bagian bawah sini. Nah, ini kita Ctrl V, makanya kita ganti menjadi 1, kemudian di bagian bawah sini juga makanya kita ganti menjadi 2.
Nah, ini kan fungsinya. Karena tadi pada saat kita klik ubah data, dia kembali ke tampilan transaksi. Nah, jadi di sini kita coba ubah lagi. Hmm, Kemudian kita simpan. Sorry. Hmm, Ubah. Nah, maka dia akan langsung tersimpan dan tetap berada di dalam ini ya, akun ini ya. Kan yang tadi kita setelah ubah dia langsung masuk ke transaksi. Kita coba sekali lagi. Hmm, itu kita simpan. Nah, dia tetap berada di dalam fitur akun ini. Seperti itu. Oke, kemudian kita copy untuk pesan notifikasi setelah mengubah data. Dia akan menampilkan pesan yakin ingin mengubah atau menyimpan data ini. Kita masuk ke beranda di bagian admin, kita Ctrl F. Ini agak berat ya laptopnya. Update pengunjung. Nah, ini kita ambil di on submit ini. Masih nge-lag, laptopnya masih agak responnya agak lama ya. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini, masuk ke sini, dan dia ada di dalam method action document confirm menyimpan. Yakin. Oke, update pengunjung. Oke, sudah. Kita Ctrl S, lalu kita coba ubah datanya. Ini ubah data. Nah, di sini pesannya sudah muncul, yakin ingin mengubah dan menyimpan data ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat di bagian transaksi. Nah, di bagian transaksi ini dia akan menampilkan ini ya, data peminjaman buku yang dilakukan oleh pengunjung dengan atas nama ini, atas nama Kageyama Tobio atau yang lainnya. Di sini dia akan menampilkan riwayat ya, kurang lebih seperti riwayat. Jadi ada buku yang dipinjam, jumlah pokoknya seperti itu. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk data peminjamannya di sini dengan nama Kageyama Tobio. Kita lihat terlebih dahulu. Kita tambahkan datanya lewat localhost ya. Lewat PHP MyAdmin. Ini kita lihat dulu untuk ID pengunjung 20. Kita lihat pinjam. Pengunjung. Oh, sudah ada 20 status. Oke. Di sini statusnya kita kasih pengunjung. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita kembali.
Di bagian transaksi ini dia akan menampilkan data peminjaman dan detail-detail peminjamannya. Oke, kita akan membuat display tabel dinamis. Kita ambil dulu di scriptnya di bagian D. Agak ngelag ya. Di display tabel dinamis ini kita copy, kemudian masuk ke Visual Studio Code. Nah, untuk scriptnya ini kita letakkan di update pengunjung data Zoom Div Classroom. Yes. Nah, di sini ini kita pastekan scriptnya di bagian sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kan dia mulai dari kemudian kita coba testing, kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Sudah ada. Oke, kemudian di sini kita copy. Dan di pertama ini kita kasih nomor, kemudian ada tanggal pinjam, selanjutnya tanggal kembali, kemudian tanggal kembali ada diserahkan, diterima, kemudian sini status, lalu yang terakhir detail. Di bagian bawah sini kita paste, kemudian sini satu. Nah, ini detail. Ini kemudian saya pilih PHP variabel sama dengan 1 koma, kemudian koneksi bintang from pinjam where ID pengunjung like-nya ini variabel ID pengunjung, kita copy dan kita tekan di bagian bawah ini, kita paste. Lalu di sini variabel kemudian di sini tanggal pinjam, lalu ada tanggal kembali diserahkan, diterima, nah kemudian status. Sudah, kita Ctrl S,
Lalu kita coba refresh transaksi. Masih belum muncul. Jadi pengunjung 20 bakalan ini satu plus bintang from baru bintang from pinjam where ID pengunjung like BLT ID pengunjung ini biar cari input taruh responsifnya detail. Oh, di sini kita lupa tanda petik ya di bagian belakang sini, harusnya kita tambahkan satu tanda petik lagi. Oh, ini ID pengunjung, tanda pengunjung. ID pengunjung Ctrl S, lalu kita coba refresh. Nah, sudah muncul ya, kalau detail yang belum jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita harus mengubah untuk bagian diserahkan, diterima, dan status. Untuk diserahkan, diterima, dan status ini seharusnya muncul nama ya. Jadi kita akan ubah di bagian 3 bagian ini ya. Diserahkan, diterima, dan status. Kemudian kita buka deskripsi ini. Kita cari data di tabel. Nah, kemudian kita copy script ini, lalu kita letakkan di bagian diserahkan ini. Letakkan di dalam sini. Oke, kemudian untuk konektornya ini kita hapus. Selanjutnya cari data, select bintang from, di sini admin, where ID admin. Ini kita tambahkan variabel serah di sini. Kemudian jika ditemukan data maka dia akan menampilkan nama. Hapus. Ctrl S, lalu kita coba testing.
dan dulu serang di admin. Kita coba refresh. Masih ada yang salah ini, kita lihat dulu. Oh iya, ini seharusnya ada yang serah sama dengan variabel d, kemudian ini diserahkan, dan kita Ctrl S, kita coba refresh. Masih salah di line 133 vektor variabel variabel syarat variabel data. Coba di bawah untuk diserahkannya ini kita hapus aja. Ctrl S, lalu kita masih belum jadi juga variabel serah. Variabel D diserahkan. Data MySQL vektor bintang from admin where id admin like variabel serah. Variabel serah. While ini di sini. Oh iya, di sini kita lupa untuk tanda titik komanya. Kita Ctrl S. Dan kita coba refresh. Oke, kemudian kita klik di transaksi. Nah, sudah jadi ya, diserahkan Yohanes Andrian. Kita lihat di sini admin dengan ID admin ini. Pinjam. Pinjam ID diserahkan ID adminnya 1, diterima ID admin. Kita lihat 1, lihat ID admin 1 Yohanes Andrian. Berarti sudah jadi ya. Selanjutnya kita buat untuk diterima. Nah, untuk diterima tinggal kita ambil script dari yang di atas diserahkan. Kita copy, kita letakkan dia di bagian mana. Kemudian di sini kita ganti dengan diterima, variabel terima saja. Variabel terima. Ini juga variabel terima. Ctrl S. Kemudian refresh, transaksi masih belum jadi. Kita lihat lagi scriptnya. td php variabel terima, variabel d terima. Kita Ctrl Z terlebih dahulu. Kita tambahkan data 1. Makanya variabel ini serahnya harus beda. Variabel 1 ya. Ctrl S, lalu kita coba lagi. Transaksi masih belum. Pinjam where ID pengunjung. Jadi dia di dalam tabel pinjam dia mencari ID pengunjung. Berarti di sini seharusnya saya lihat bintang from pinjam.
where ID admin. Control S, coba kita testing. Ini tidak mau muncul sama sekali. Kita coba lihat dulu di dalam. Terus ada ID admin, ada. Kita coba jalankan SQL-nya. Kemudian kita coba jalankan SQL-nya. Ctrl V, kemudian lain. Lihat like 1 kiri, ada yang salah. Ada bintang from variety. Di admin bisa coba di sini ID pinjam, kita pakai ID pinjam, ID pinjam lagi ini ID pinjam. Oh, di sini tidak ada ID admin, berarti ID. Select bintang from pinjam where ID pengunjung. Tanggal pinjam, ID pinjam diserahkan. Kita coba lihat di beranda update pengunjung. Dan untuk tampilannya berarti dia ada di sini. Kita lihat pengunjung, pinjam sel kategori select bintang from admin. Silakan select bintang from ID pin. Select bintang from ID pin where ID apply. Transaksi 5 diserahkan admin like. Oke, coba kita ubah di bagian select bintang from where, select bintang from pinjam where ID pengunjung like. Klik variabel order by. Di sini kita tambahkan order by ID pinjam descending. Ini maksudnya supaya dia mengupdate peminjaman yang baru saja di ini ya. Di sini pengunjung, select bintang from pengunjung where ID pengunjung kerja
Kemudian di sini data satu di bagian ini data 3, kemudian di 3 ini tanggal kembali. Kita coba simpan lalu kita jalankan. Sorry, transaksi. Berarti ini dia tidak mau muncul sama sekali. Lihat di sini, select bintang from pinjam, where ID pengunjung, like variabel T, ID pengunjung, order by ID pinjam, descending. DT body. Kemudian sini kita ke data saja. Terus sudah jadi. Ini diserahkan serah data 3. Kita coba refresh. Transaksi belum jadi, diserahkan nanti. Di sini saya sudah perbaiki sedikit untuk scriptnya, jadi kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat script yang sudah jadi. Kemudian di sini saya akan lakukan testing. Refresh, masih belum jadi. Kita lihat dulu untuk script. The body, select bintang from select bintang from pinjam ber ID pengunjung like jam serah 1 jam. Oke, untuk scriptnya jadi sudah jadi. Ini saya hapus dulu, ini di sini. Nah, scriptnya sudah jadi ya. Ini tadi kan namanya ini belum muncul, kemudian statusnya juga belum. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Coba kita ganti di terima dulu. Ya, kita lihat di pengunjung ID dengan 3 siapa? 3 Benedetta. Kita lihat taksi. Diserahkan Benedetta Nusantara. Sudah dikembalikan. Sekarang kita buat untuk detailnya. Jadi pada saat kita klik detail dia akan mencetak laporan. Nah, untuk detailnya kita ambil script di bagian report. Untuk report PDF pinjam. Nah, ini kita pilih file, kemudian kita save as. Nah, untuk filenya ini kita save dia di bagian perpustakaan, kemudian pengunjung, lalu di bagian report. Nah, di bagian sini kita save.
Oke, kita tutup terlebih dahulu, update juga kita tutup. Kemudian kita masuk ke report pinjam PDF. Di sini konektornya sama seperti yang ada di pengunjung tadi. Kita copy untuk konektornya ini. Kemudian kita taruh di pinjam ya. Perfect. Ikut aset fungsi konektor. Ada script yang salah di sini. Oke, sudah. Nah, tinggal kita taruh di dalam beranda yang ada di pengunjung ini. Di bagian bawah detail, taruh get ini ya. Seperti ini, href report detail pihak. Di sini seharusnya pakai detail. Ini kita delete. Yang kita ambil harusnya report detail. Report detail PDF. Ini kita copy. File, kemudian save as. Masuk di bagian perpustakaan pengunjung report. Kita save. Oke. Kemudian kita tutup report detail ini. Di sini kita lihat pakai status login, status pengunjung, status pengunjung. Kemudian lokasi ya, keluar dari report, kemudian setelah report dia keluar ke pengunjung. Oke, ini sudah benar. Selanjutnya di sini ya, ini assets miring fungsi garis miring konektor keluar satu. Kemudian sekarang kita coba testing, refresh transaksi detail, masih belum jadi ya. Lihat di screen-nya. Initial scale assets, dia keluar dari report, kemudian pengunjung coba dia kan keluar 2 folder, berarti harus transaksi kemudian detail. Nah, sudah jadi ya. Jumlah pinjamnya belajar website untuk pemula 50, pendidikan kewarganegaraan 10. Diserahkan, diterima, kita lihat di sini. Laporan. Oke, sudah jadi. Mungkin seperti ini saja tutorial dari saya. Terima kasih.